Rahayu Sagung Dumadi Wilujeng dalu para kadang lan kinasih para pamirsa lihat pemerhati budaya Nuswantara. Salam budaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini kita ada di Makam Panjang Desa Unggahan Trawulan Mojokerto bersama saya Kang Agus saking tlatah Bumi Wilwatikta. Menika wonten Mbah Joladara wonten Kang Mas Heri ugi Kang Mas Tulus saking tlatah Jenggala. Kita mau berbincang-bincang pada malam hari ini tentang seputaran situs makam panjang yang ada di Trawulan sini. Mungkin diawali dari Mbah Joladara, dari pemantauan spiritualisnya, subah naturalnya, dari sisi medisnya kayak mana di malam hari ini. Mbah Joladara mungkin bisa memberikan wedaran atau sedikit masukan tentang makam panjang ini, dari ceritanya, bibit kawitnya, ataupun apa saja, ada apa saja yang ada di sini. Sumangga Mbah Joladara pedal disumanggaken. Nggih, matur nuwun. Rahayu saderengipun. Rahayu. Pakai bahasa Indonesia gimana? Nggih, pakai bahasa Indonesia mawon, Pak. Nah, menurut para kadang di wilayah saking mriki wau kados Mas Kul niku kan asli mriki. Lah, mriki niki sejatipun walaupun ampun Trawulan. Mriki sebenarnya situsi namanya Tondo Wektu. Nggih, bisa diartikan juga Trawulan itu kan dari bahasa sastra wulan. Sastra bulan. Lah, Tondo Wektu itu kaitannya bisa dengan perjalanan zaman Nusantara. Dan pada zamannya dulu, Tondo Wektu itu merupakan suatu pangimut supaya kita selalu ingat akan waktu. Dan waktu itu kan selalu cokro manggilingan owah gingsir. Dan pada saatnya ada suatu perjanjian alam, ya, yang konon 500 tahun Nusantara akan kembali lagi. Dan Tondo Wektu inilah saatnya untuk kita menagih janji. Dan 500 tahun ini sudah lewat, sudah berjalan. Nah, prasasti ini dulu awalnya itu dulu juga sudah ada. Dan ini direnovasi kembali baru beberapa hari. Ya, karena longsoran hujan akhirnya berantakan, terus kemudian dibangun kembali. Sebenarnya disinilah tempat kita, artinya kalau kita pemerhati terhadap kebudayaan, terhadap kepedulian kita terhadap kebangkitan Nusantara, Tondo Wektu itulah atau Trawulan itulah Diawali dari sini, Mbak. Dari sinilah saatnya kita untuk menagih janji. Nah, menagih janji kaitannya yaitu kita sowan kepada leluhur agar beliaunya berkenan bangkit dan momong kembali anak cucunya untuk kelak ke depan bisa membawa Nusantara punarto mercusuar dunia. Atau kalau beliaunya mengatakan Nusantara tetungguling jagat bawono. Nah, disinilah harapan kita semua. Nah, keberadaan kita di sini sebetulnya tidak kebetulan, ya, kita tiada janji. Ya.
Iya kan? Hanya Benar, waktu mungkin Iya. telah mempertemukan kita. Ya pada saat inilah pula. Dan pada saat itulah pula. Kebetulan ini baru saja mungkin kita orang pertama mungkin yang duduk Iya. di sini. Makanya saya juga heran kapan hari lewat sini Orang nggak ada. pertama kita yang duduk di sini. Sudah ada seperti 2 ini. bulan kemarin belum ada. Baru kemarin saya diberitahu beliaunya. Enggak. Cuman beberapa hari maksudnya Mbak Iya. Jolo. Oh, Iya benar. Beberapa Kula hari. sepindah kali wulan mriki. Kali Mbah Bilung. Hmm. Dereng wonten mangane kaget. Kula mandhap mudhun Mbah Roy 2 kali saya turun ketemu Mbah Roy kaget lho. Mbah Jadi tadi disinggung sepuhe urip budaya Jawa Mbak iki. Jolo tondo waktu. Tondo artinya paneges pratondo Mbah ya. Iya. Nah, dari pratondo waktu adalah candra sengkawang. Nah, artinya yang ada dikatakan perjanjian 500 tahun berarti ini ada hubungan dari literasi khusus yang menjelaskan bahwa Bre Wirabumi beserta dengan Sabda Palon dengan garwo selirnya Dewi atau Putri Campa atau Putri Cempo yang pada waktu itu dikatakan untuk Raden Patah yang hubungannya bahwa 500 tahun sama penasehat dari kerajaan bakal Bali Budilan Pakerti. Iya. Seperti itu Mbak Iya. yang mungkin Nah, disinggung dulu itu oleh Mbak ada Jolo. sabda beliaunya itu antaranya begini kepada Said. Iya. Said dino sak mengku kita ganti asmo Kalijogo. Kawalan ger zaman iki. Kawalan nganggo budaya yo nganggo wayang. Suk Baline yo nganggo budaya yang nganggo wayang. Wayang. Tegese ngoten Nggih. wayang niku dos pundi Bang? Ngapunten kula pedhot. Damel wayang niku napa ruatan setiap desa atau Ya tidak gimana? ruatan, Ngoten, tidak Bang? ruatan saja. Kebangkitan ini kan nampak Nggih. ruatan itu Bu bisa, Nggih. terus pagelaran padat bisa. Adat wayang niku Iya, Mbak. soalnya wayang itu dengan sendirinya tidak ruatan pun itu digelar itu sudah nilainya Sudah sangat luar biasa udah. nggih nggih. Sama dengan membangkitkan itulah. Di situ diantaranya sabda beliaunya ada. Sok 500 tahun tak jaluk Bali maneh. Nah, kepada Patah dia mengatakan dia hanya diberi waktu 3 turunan. Makanya Raden Patah niku. Mbak. iya. Makanya dia bilang kawalan ger. Makanya Kalijogo itu artinya untuk mengawal zaman. Kali itu zaman. Nggih. Sok Bali nih nganggo kawal nganggo budaya nganggo wayang. Sok Bali ini yo nganggo budaya yo nganggo wayang. Makanya ketika siar Sunan Kalijogo itu pakai budaya, Nggih. pakai wayang. Nah, itu. Nah, demikian juga kembalinya Ya pakai budaya ya, tadi. makanya jangan heran mereka berusaha untuk mengharamkan wayang Atau kebudayaan kita. kebudayaan kita. Kebudayaan kita. Nah ini harus kita menjadi kuat, Nggih, Mbak. tidak hanya mempertahankan, mengembangkan. Nah, itu. Jadi mungkin yang disinggung dari Mas Jolo, perjanjian 500 tahun itu sejak lengsernya Majapahit Iya. yang diperkirakan di angka tahun 1520 Mbak ya. Kalau sekarang menginjak angka 2022 ya sudah semestinya 500 Mbak ya. Seperti Kalau itu Mbak ya. dikaitkan dengan Jongko, Jongko, yang Pak Jongko. bunyinya iwak lodan munggah daratan ing papan pawongan kang agung suci. Itu 1504. 904 Ya, kalau ditambah 500 2004. 2004. Sudah Maka terjadilah tsunami Aceh. Nah, itu. Namun Ya. kita punya waktu 41 tahun. Kerajaan Demak itu kan 41 usianya. Lah inilah Kalijogo
seperti jenengan-jenengan ini tampil. Karena apa? Supaya kita nantinya tidak punya hutang. 41 tahun itu masa perjuangannya patah. 3 turunan tadi selesai, pindah ke Pajang dan kemudian. Nggih. Makanya di situ Bung Karno sudah menyuarakan 100 tahun kemerdekaan bangsa Nusantara Indonesia mercusuar dunia. Jadi jatuhnya pas nanti 2045 dan perjuangan kita ini istilahnya menggantikan 41 tahun Kerajaan Demak, usia Kerajaan Demak. Makanya sekarang jangan heran kebangkitan kebudayaan luar biasa. Nggih. Nah, itu. Daerah-daerah ini kembang Nah, itu. Ya. Dan nanti saya tanggal 26 itu ada acara di Tangkuban Perahu, Bandung, Mbak ya. Bandung. Ngertaken Bumi Lambah. Nah, bersamaan itu di Candi Penataran. Nah, ini saya benar-benar bagi waktu, mungkin saya mengambil tanggal 24-nya malam ada malam acara 25 itu, dan setelahnya mungkin saya ke Bandung, atau mungkin kalau Bandung di sana bisa saya nggak akan ke Bandung tapi ke Penataran. Dan ini saya dalam keadaan untuk berpikir yang mana yang saya beratkan, karena Bandung juga jauh posisi. Jauh. Dan karena kemarin saudara Bandung datang ke sini, dia dari perjalanan dari ke Bali, terus dia datang ke tempat kami ajak ke tempat para bini sepuh seperti Ki Jatikusumo dan beberapa tokoh-tokoh lainnya, sampai saya ajak ke Semarang, ke Ungaran, ke Gunung Pati, kita temukan dengan bini sepuh itu. Kan. Dan kalau acara ngertakan Bumi Lambah itu juga merupakan sebenarnya sama, tepatnya juga jatuhnya tahun Saka atau tahun Jawa. Dan sekarang itu tahun Saka tahun Jawa ini 1955. bukan, 2934. Oh, itu yang Wisaka, Mbak. Itu Saka. Wisaka ya. Itu kan dari latar belakangnya Wisaka. Kan dari Empu Bayun. Ya, Empu Tambayun. Tambayun. Jatuhnya persis itu tanggal 21 Juni itu tetap. Nah, kalau namanya perayaan kan bisa sesudahnya kan bisa. Nah, makanya termasuk di Penataran itu kan dibungkus, tapi sebenarnya tahun baru Jawa atau Wisaka tadi. Jadi intinya budaya leluhur kita itu sangat luar biasa di Luhung, Mbak ya. Sangat luar biasa. Makanya sampai Majapahit bukan masa lampau, Majapahit adalah masa depan. Betul. Betul sekali itu, Mbak ya, kata-kata Andai kata itu. tidak ditidurkan 500 tahun, tidak ada bangsa di muka bumi yang mampu mengalahkan kita. Betul, setuju, Mbak. Karena kita ini alamnya aja sudah modal besar. Apa yang nggak ada di bumi kita Nusantara? Di bumi Nusantara kita. Jadi kasarannya kalau main bola gitu dipur gitu loh. Dipur 500 tahun coba bayangkan. Iya. Nah, inilah, ayo kita bareng-bareng ngeleluri, mengembangkan, membangkitkan semangat daripada apa yang pernah diwariskan oleh para leluhur kita, leluhur yang luhur. Ya, terutama kita sowan kepada peninggalan-peninggalan beliaunya seperti situs, candi, punden, dan semacamnya. Ya, sangat setuju, Mbak. Karena apa? Mungkin adanya Wilwatikta atau Majapahit itu ditengarai di tahun 1293, Mbak ya. Yang artinya pada waktu tahun tersebut dinobatkanlah Sang Rama Wijaya atau Raden Wijaya menjadi Brawijaya pertama dengan gelar Rajasa Nagara. Ya, seperti itu. Yang mana puncak kejayaannya ada di cucunya, Hayam Wuruk, yang namanya Majapahit sudah membesar. Artinya membesar ini
sampai negeri Singapura Mbah ya, kalau nggak salah itu Mbah ya. Tidak hanya Singapura, kita tuh hampir 3/4 3/4, dunia. 3/4 dunia. Aduh, luar biasa. Apa yang diucapkan Gajah Mada itu sebenarnya melebihi itu yang diucap. Iya. Wong kita itu sampai Madagaskar. Ya, Madagaskar itu termasuk daerah Afrika sana Mbak itu Pak. Ya. Jadi sebenarnya melebihi itu yang bisa disebut aja oleh Iya. beliaunya itu, karena wilayah yang terdekat. Mungkin yang wilayah terjauh mungkin tidak sempat beliaunya sebut. Berarti pada waktu itu kalau andai kata Majapahit ini tidak mengalami keruntuhan, masih berdiri dengan kokoh, tidak ada penjajahan yang dari Iya. Belanda, Spanyol dan sebagainya, Mbak ya. Ya makanya gini ya. Inilah keadilan Tuhan yang diberikan oleh leluhur kita. Dan pada saat itu andai kata Majapahit masih sampai hari ini, nggak ada di muka bumi bangsa yang bisa mengalahkan kita. Bahwa kita sudah modern, cuma Iya. mereka masih bertengkar loh gimana. Betul. Itu. Makanya kita ditidurkan dengan bahasa sirno ilang kertaning bumi. Nah pada saat ini kita balik saka sirno ilang kertaning bumi menjadi saka sirno sukertaning bumi. Jumbuh, Mbak ya. Iya. Oh. Jadi yang tadinya tertidur, Iya. residunya, kotorannya, ayo kita bersihkan. Kita mulai dengan diri kita. Iya. Kita ini bangsa besar. Budaya kita itu dikenal adiluhung edipeni. Ajarannya lur kita memayu ayuning bawung. Gak ada ajaran memayu ayuning bawung kecuali leluhur kita. Pak Wono itu termasuk jagat alam Jagat semesta ini ya. Masyarakat. Kita menjaga, memelihara, melestarikan. Lah kemudian kok jadi bangsa perusak. Nah ini kan sudah menyimpang besar. Berarti termasuk di situ ada kata-kata tentang pengaburan sejarah Banyak ataupun sekali. tentang menghilangkan suatu kebudayaan leluhur yang dikira kurang baik dan sebagainya seperti itu Mbak ya. Ya Termasuk dasarnya kalau saya sederhana. Dia mengkaburkan atau apa itu sebenarnya politik. Ya. Kedua, dia nggak akan bisa seperti kita memang dasarnya. Dan juga di sana nggak ada. Gitu loh. Kita terlalu kaya Pak. Bagi mereka untuk mempelajari terlalu banyak. Kenapa karya leluhur kita itu banyak? Karena yang dimakan sudah ada. Orang kalau perutnya kenyang pasti pemikirannya pasti cerdas kan Iya. gitu. Kan dia sampai di atas gunung. betul. Nah itu. Termasuk 7 keajaiban. Lah iya. Borobudur. Borobudur. Lah Gunung Tinggal Arjuna itu leluhur mulai ini. bawah sampai puncak itu situ Itu gimana? semua. Situ Betul. sih. Coba anak cucunya sekarang, coba kalau kita mau berpikir bangun candi satu. patung gimana sampai di atas puncak itu? Zaman Coba. kalau bendo ya Pak. Lah itu. Makanya dari situ yang dikatakan tanah Jawa ini adalah suatu surga yang hilang Mbah ya. Tadi dikatakan Mbah itu mengenai tentang apa saja yang ada di Nusantara ini tumbuh dengan subur. Ibaratnya pepatah mengatakan gemaripah Lojinawi seperti itu Mbah ya. Nah, coba kita melihat aja di sini sudah berapa jenis tanaman, ya kan? Apa tidak ada manfaatnya? Ya, tentunya ada. Makanya kalau ajaran leluhur kita ini kita lestarikan dan kita pakai kembali, kira-kira rumah sakit itu pada bangkrut. Kita bisa menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Iya. Apa yang nggak ada di kita? Jadi istilah bumi mustikaning jagat itu di sini. Makanya sebenarnya mustika yang jagat itu ada di sini. Surga yang hilang. Apa aja? Coba ini di sekitar ini aja. Iya. Sudah berapa tanaman? Kita mungkin di sana cuma mengenal 1-2 tanaman.
begitu kena musim dingin rontok semua, nggak bisa hidup. Lah kita sepanjang tahun melihat hijau. Makanya bangsa sana mikir bagaimana bangsa Nusantara ini supaya tidak bangkit. Dengan berbagai cara dia. Lewat agama, lewat politik, lewat apa sajalah. Supaya memang tidak bangkit. Kalau bangkit, nggak laku. Berarti termasuk politik yang dalam bahasa kerennya divide et impera atau adu domba, tentang satu, kaburkan sejarahnya, putuskan dengan leluhurnya, hancurkan bukti-bukti sejarahnya. Itu benar Mbak ya maksudnya. Berarti zaman Nusantara yang diwakili Majapahit telah berakhir dari siang ke malam, jadi menjadi gelap. Kita masuk ke zaman kegelapan. Maghrib itu kan maghrib. Iya. Nah, demikian pula bilang saya cuma tidur. Saya kira sosoknya nggak ada. Kiamatlah yang namanya Majapahit tadi berganti era zaman Demak. Nah itu kalau menurut saya pemahaman saya. Loh, kalau zaman itu jayanya gitu, itu masuk saya. Ya saya nggak tahu ya, dia jebanten sama kalau dia hanya sekedar gitu. Itu sanepan kiasan Bang. betul saya mau nama itu. Artinya selesailah. Jadi dari siang pindah ke, artinya dari zaman terang ke masuk ke zaman. Dan di era itu gelap. di Eropa kan dari zaman kegelapan ke zaman Renaissance. Nah, di sini ditutup, Di di sana sana mulai berkembang. bangkit berkembang. Sini kalau dia ditutup nggak ada, sampai hari ini nggak ada. Super Jadi- power selamanya kita abadi. Karena kita dikaruniai bumi yang gemari Palau Jinawi. Mau diambil emasnya banyak, mau diambil titaniumnya banyak, mau diambil apalah. Nah, termasuk mungkin kita dulu pernah sekolah di sekolah dasar ataukah sekolah-sekolah di tingkat pertama, penjajah bisa memasuki Nusantara itu dengan mengadu domba. Sudah jelas bahaya itu ya. Untuk yang kedua, katanya di sini menjadi rempah-rempah. Berarti itu termasuk sejarah bohongan ya, Mbak ya. Padahal tanah kita, Nusantara kita gemari Palau Jinawi, Mbah Singgung tak ada titanium, uranium, dari emas, mungkin bahan-bahan logam yang untuk bahan peledak atau bom atom dan sebagainya ada di sini. Tapi kenapa sejarah kok tercatat mencair rempah-rempah ya Mbak ya? Rempah-rempah itu artinya macam-macam. Oh ngaten. Itu Jadi bahasa ada san. emas digaruk emas, ada minyak digaruk minyak. Nyatanya loh, Iya. kalau hanya rempah-rempah kan mesti jahe. Nah, Nyatanya polo, di bawah ya, nyatanya iya, di bawah ada emas digaruk emas, ada minyak di bor minyak. betul. Ada Maaf. situs ya. Rempah-rempah itu artinya macam-macam. Situs ya di bawah Macam-macam. situs gitu Nah, kan. jadi untuk membohongi kita, Nggih. diplesetkan rempah-rempah itu berbentuk jahe, Jahe. merica, Iya, iya, iya. kopi, itulah. Itu kamu plaza aja sebenarnya. Rempah-rempah itu artinya macam-macam. Ada keris dibawa keris, ada apa karya kita dibawa kata. Makanya banyak peninggalan kita yang berbentuk pusaka, mungkin bentuk apa saja, patung dan juga Ya, itu peninggalan tadilah, lainnya dibawa ke karena- sana, Mbak ya. Karena perut kita ini sudah kenyang, maka cara berpikir kita ini cerdas. Untuk mengisi waktunya ini banyak kreasi. Aku besok bikin patung, Bisa bikin candi. besok bikin candi. Jenengan aku ahli besi. Minta rugi, tak bikin keris. Tak bikin gamelan. Karena waktu kita ini perut sudah kenyang, mau mikir apa? Betul. Kalau enggak Karya. Ke karya, Ke karya. kreatif-kreatifan Iya. ya. Dan juga tumujuning Gusti, Mbak enggak ya. itu. Nah inilah. Nah, Semua sudah cemepak Bang nggih. semua itu sudah cemepak lah. Iya. Kita ini sampai ada orang katakan anak ayam mati di lubung padi itu, Iya. ya lucu sekali kita.
Wong di kita ini dedaunan apa di sekitar sini bisa dimasak oh, gimana? Terus kok katanya kita kekurangan makan. Ya, mungkin yang disinggung semakin malam ini kayaknya semakin dingin tapi pembicaraan semakin hangat yang mana karena leluhur kita seakan-akan dibodohkan oleh mereka-mereka yang membuat suatu perseteruan atau mengadu domba tentang sejarah-sejarah kita. Lah dari candi saja tadi sudah Mbah Jolo juga sebutkan bagaimana membuatnya. Teknologi pada waktu itu tidak secanggih teknologi sekarang, tapi kebalikannya teknologi sekarang nggak bisa membuat teknologi yang kayak dahulu. Itulah mungkin yang dikatakan Majapahit bukan masa lampau, Majapahit adalah masa depan. Masa depan. Ya, contoh buat candi Mbak ya, mungkin candi dulu nggak ada semen Mbak ya, kayak macam apa itu Mbak kayak. Nah, itu aja ada batu bata, apalagi yang berbentuk dari batu yang keras, cara mengangkatnya nggak ada kren, nggak ada alat-alat Nah, yang ya itulah jadi bangsa ini kalau mau jadi bangsa besar tentunya harus kita jangan melupakan apa yang diajarkan diwariskan oleh leluhur kita. Bung Karno mengatakan sendiri jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sejarah itulah tinggi rendahnya kemajuan dan peradaban kita itu tentunya tidak lepas dari masa lalu. Betul. Untuk masa kini dan untuk masa depan. Kalau sudah kita kehilangan masa lalu, kita mau ngambil contoh apa? Sudah karya leluhur kita tuh sini aja kita melihat sudah sangat luar biasa. Belum sampai ke Jawa Tengah, Jawa Barat. Ini aja yang muncul masih sebagian. Coba nanti kalau muncul semuanya. Nah, sedang anak cucunya sampai hari ini belum bisa membuat apa yang dikaryakan oleh leluhur. Iya, ya belum mampu dan nggak mungkin juga bisa karena beliaunya sangat menjiwai dalam membuatnya, membentuknya. Jadi gini, kalau kita mau belajar ini katanya dengan spiritual ya. Kita untuk membedah sesuatu itu ada 3 patokan. Sastra Cetha Purane Wangsit, Asma Kinarya Jopo, Aran Papan. Contohnya ini tondo waktu. Tondo waktu itu simbol tanda waktu perubahan ya. Nah, ini Sastra Cetha Purane Wangsit. Tempatnya ada Aran Papan, nyatanya kita duduk di sini. Panggenan ya. Tempat Asma Kinarya Jopo. Leluhur memberi nama Trowulan atau tondo waktu ini bukan hanya sekedar nama. Tapi ya seperti jenengan paring nama anak tidak ngawur kan, pasti Asma Kinarya Jopo. Nah ini kita bedah di sini. Itu baru kita bisa tahu ini tamanannya. Troloyo orang mengenalnya makam saya di Matil Kubur. Padahal Troloyo itu sastra wangsitnya Sastroloyo atau suratan kematian. Makanya di sana tempatnya makam. Tapi kalau kita ungkap ini nanti menjadi masalah. Ya biarlah itu. Kita mengenalnya Troloyo. Iya, kalau kita ungkap ke dalam. Ya kalau orang bisa menerima baik. Kalau nggak menerima baik kita menjadi konflik ini. Nah itu. Nah ini yang perlu kita bedah di sini. Nah, nanti kita urai, kita akan tahu. Oh peranan kita itu ini loh. Kita yuk mengambil peran fungsi masing-masing. Bisa saya begini, bisa jenengan begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sing sone dalang ya ayo, sing sone ngendang ayo, sing sone bakatnya dulu bikin candi, bikin patung seperti tadi Mas Bul kan bikin pemahat. Lah ini kalau golong masuk banyak, tidak mungkin, pasti akan bisa membuat candi karena terah atau DNA-nya itu ada gitu loh di anak cucu.
Makanya siapa yang mau dekat dengan leluhurnya pasti diberi ilmu. Karena apa? Ilmunya leluhur kita itu banyak. Dan leluhur kita sendiri itu juga banyak gitu loh. Oh, ini DNA-nya ahlinya Mahat. Ya tinggal dia aja. Oh, Tapi memang sudah pernah, Pak, saya diskusikan sama teman-teman seniman. Saya juga ya kebetulan pemahat patung batu juga. Yang artinya kita pernah diskusi apakah kita sebagai putra wayah mampu membuat candi contoh Borobudur yang pernah leluhur suguhkan atau leluhur bikinkan untuk kita. Waduh, jawabannya geleng-geleng semua. Artinya saya sikapi dengan geleng-gelengnya begini Mas Agus, mungkin bisa, tapi kita nggak akan pernah menikmati. Apakah arti dari nggak pernah menikmati? Artinya usia kita sebagai insan, katakan rata-rata 60 Mbah ya. 3 generasi belum tentu selesai, Mas. Kita sudah istilahnya berkumpul master-masternya loh, Mbak. iya. Saya kumpulkan master-masternya itu. 3 generasi nggak. Satu hal tuh begini, saya itu. ngamati itu intermezzo saya ngobrol diskusi sama orang PDPP. Yang saya heran itu batu yang mereka bangun pada candi itu jarang bisa lumut. Tidak berlumut. Tidak berlumut. Rata. Tempat saya itu ada candi baru. Alah dibangun belum ada 1 tahun. Direnovasi 1 tahun. Lumut. Lumut Bang. Lah, orang dulu pakai teknologi apa itu loh. Itu loh. Enggak ada Kok nggak ngelumut itu loh. karena Saya heran. hujan panas Bang. Nah itu loh. Ini juga kita teknologi aja kalah dari. Betul. Dan anehnya, Mbak, leluhur kita dulu membuat suatu tempat candi, pamujan, patirtan atau yang lainnya, dia tidak mau melukai bumi loh, Mbak. Oh iya betul. Nggak pakai pondasi loh, Mbak, itu, Mbak. Istimewanya ada. Ya kita pasti di tiap generasi mengalami ada bencana alam, ya Mbak ya. Tapi ya masih berdiri kokoh sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Itulah hebatnya leluhur kita, Mbak. Nah, itulah. Kita ini kan mengalami, padahal negeri kita tuh ring fire, sangat mudah terjadinya gempa karena diliputi oleh banyak gunung berapi. Iya. Tapi kalau tidak punya suatu ilmu, udah hancur kayak Borobudur. Berapa kali gempa Merapi, belum lain-lainnya. Ya. Lain-lain nih. Banjir. Jadi termasuk leluhur kita itu melewati beberapa tantangan, Mbak ya. Tadi sudah kita singgung tentang diadu domba di negara lain yang kepingin menguasai itu menjajah Nusantara ini. Yang kedua dengan faktor kepercayaan juga dijajah ya, Mbak ya. Dan mungkin yang lainnya juga banyak penjajahan-penjajahan yang bersifat istilahnya membodohkan leluhur kita. Padahal leluhur kita itu sudah punya bahasa-bahasa bijak loh, Mbak. Kalau saya dengar kadang ada bahasa seperti yang saya pakai ini, Mbak, mungkin ya. Ini kan bahasa Jawi kuno. Bahasa leluhur kita, tanhana wiknatan sirna. Itu berarti tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa diselesaikan. Dan yang mungkin menjadi patokan leluhur kita punya sangat-sangat istimewa bahasanya, Mbak. Kalau nggak salah itu tanhana dharma mangro, Mbak ya. Lah itu yang namanya sastra Cetha Purana itu apa pesan tanhana dharma mangro. Tiada kebenaran yang mendua, milik Gusti hanya satu kan, Mbak ya. Lah kemudian jatuh kepada kita hanya sebuah bacaan. Bukan kepada perilaku. Kalau orang dulu seperti bapak kita, bapak jenengan, berceritanya sederhana, tapi apa yang dikatakan beliau, yang difatwakan beliau itu apa yang dilakukan oleh beliau. Contohnya gini, dulu kalau saya pergi itu sama bapak saya dibilang, jogo nama baik orang tua, jogo nama baik desa. Sederhana kan? Tapi begitu kita keluar dari
daerah kita, dari desa kita hati-hati sekali. Waduh, kalau saya berbuat buruk, wah nanti bikin malu orang tua, bikin malu masyarakat desa. Nggak usah angel contoh lah, Amrosi begitu ngebom Bali, seluruh orang Lamongan kena semua. KTP Lamongan Kepiau ya Mbak ya. iya kan, kalau orang Kasihan, yang nggak betul. tahu kan Iya. kasihan. Ya hujan. Makanya dulu ada sederhana tapi gampang dilakoni. Kenapa? Beliau yang bercerita itu pernah melakukan. Iya. Kalau sekarang kan beda, nggak pernah melakukan sudah berani menyuruh kan. Nah itu lah kelemahannya orang tua kita dulu, leluhur kita dulu dengan orang sekarang sangat beda. Kalau mereka pintar berdalil ya, tapi untuk melakukan tindakannya nol. Kalau orang dulu nggak perlu banyak bicara. Ojoan Itu terluhur. oh, iya betul. Wah, wedi yo karo awakmu pasti baik. Iya. Jadi mau berbuat kira-kira berbuat kurang baik, udah mikir itu. Waduh. Bukan Tuhan, bukan siapa. Diri kita yang tahu kan. Jadi baik dan buruk yang tahu diri kita sendiri. Kita udah diingatkan. Contohnya gini, saya ngambil korek, padahal ini korek ini nggak berarti kan. Dalam hati sudah ngomong, ikut tutup korekmu, lalu tepuk. Lah ini yang namanya guru sejati itu dari itu. Sudah tahu salah tanpa kita ada suatu tatanan ataupun dasar, sudah mengerti diri kita sendiri sebenarnya Bang ya. Istilahnya dalam bahasa lain kalau kita nggak tahu munafik gitu Mbak ya namanya ya Mbak ya. Wedi yo karo awakmu. Nah. Itu pasti baik. Baik. Mau berbuat berpikir dulu kan. Nah, resiko akibat. Jadi nggak cuman dijajah secara material, dijajah secara agamanya, bahasa pun dijajah ya Mbak ya. Kalau sekarang kalau hanya materi gampang. Kalau yang sudah nurani sampai terjajah ini Akhlaknya, budi pekertinya yang dihilangkan Mbak. Iya. Ajaran budi pekerti. Lah iya, dari bahasa Jawi kuno diganti dengan Ono Coroko ya Mbak. Mungkin biar kita nggak bisa membaca suatu bentuk prasasti itu mungkin Mbak ya, biar gampang pengaburannya gitu nggih. Ya saya kira untuk malam hari ini kita bincang-bincang sama Mbah Colodoro dan kadang-kadang yang lainnya. Sementara cukup di sini, nanti kita lanjut pada season-season berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita wedar bersama menjadikan suatu bentuk tambahan atau suatu wawasan yang bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Dan mungkin malam hari ini kita semua kru tiada kata lain, terima kasih atas waktunya. Kadang-kadang yang lain saya akhiri di sini dulu. Rahayu sagung dumadi, mukio menapa kang dados kegayuhan kita sedaya Gusti ingkang murbahing dumadi tansah amberkahi peparing kaminulyan dateng kita pelaku penggiat budaya. Jaya Wijayanti Nuswantaraku. Rahayu.